Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-mustafa Sayyidina Muhammadin ijtaba wa ala alihi wa sahbihi dhawi sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, siswa dan siswi SMA SMK dimanapun Anda berada, terkhusus siswa dan siswi kelas 12 SMK Negeri 1 Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kita akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini materi kita adalah fikih mawaris. Tanpa basa-basi, kita langsung saja melanjutkan pembelajaran kita. Urgensi atau pentingnya ilmu mawaris. Mengapa kita wajib belajar ilmu faraid? Nah, tadi ilmu mawaris, kok sekarang ilmu faraid? Ilmu mawaris itu sama dengan ilmu faraid. Ilmu mawaris disebut juga dengan ilmu faraid, yaitu tentang ilmu bagaimana tata cara membagikan harta warisan kepada orang yang berhak. Nah, apa pentingnya, apa urgensinya mempelajari ilmu faraid atau mempelajari ilmu mawaris? Kita lihat urgensi yang pertama adalah ancaman neraka. Sebagaimana yang tercantum dalam surah An-Nisa, dalam Quran surah An-Nisa ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Dan orang-orang yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, di antaranya adalah hukum waris, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, kekal di dalamnya, baginya siksa yang menghinakan. Jadi pentingnya belajar ilmu mawaris, pentingnya belajar ilmu faraid itu tercantum dalam surah An-Nisa ayat 14. Karena tidak main-main Allah memberikan peringatan dengan neraka bagi yang tidak mau belajar ilmu faraid, belajar ilmu mawaris, atau yang tidak mau menjalankan tentang waris sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, urgensi yang kedua adalah perintah mempelajari ilmu faraid atau ilmu mawaris ini. Sebagaimana yang termaktub dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Ad-Darulqutni dan Al-Hakim. Hadisnya yang berbunyi, ta'allamul faraid wa'allimuhu fa'innahu yunsa wa huwa awwalu ma yunza'u min ummati, kata Rasul. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah, kata Rasul, karena dia setengah dari ilmu dan dilupakan orang, dan dia adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku. Nah, ini urgensi atau pentingnya belajar ilmu faraid. Yang kedua, berikutnya yang ketiga, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, adalah perintah mengajarkan ilmu faraid, ilmu mawaris itu banyak dilupakan, dicabut pertama kali, mencegah perpecahan, dan sesungguhnya mudah belajar ilmu faraid itu karena bagiannya tidak banyak, tata caranya adil, dan pembagiannya tentu semua orang yang mendapatkan bagian itu merasa puas karena keadilan yang ada di dalamnya. Berikutnya kita lihat adalah pengertian ilmu faraid atau pengertian ilmu mawaris. Secara bahasa, ilmu faraid atau ilmu mawaris adalah berpindahnya sesuatu dari seorang kepada orang lain, yaitu berpindahnya sesuatu dari seorang kepada orang lain, perpindahan tangan ya. Sedangkan secara istilah, faraid adalah berpindahnya hak kepemilikan. Apa itu? Hak kepemilikan harta legal dan syar'i. Jadi hartanya harus legal dan syar'i.
dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Saya rasa sudah jelas ya pengertian ilmu faraid atau ilmu mawaris ini. Selanjutnya kita lihat perbedaan antara waris, hibah, dan wasiat. Tiga ini ternyata banyak sekali perbedaannya. Kita mulai dari lihat waktunya ya. Kalau ilmu mawaris dibagi setelah wafat. Jadi syaratnya waris itu dibagikan setelah wafat. Jadi sebelum wafat almarhum, sebelum almarhum atau sebelum yang punya harta itu belum wafat, tidak boleh dibagikan. Dan dia bukan disebut harta waris kalau masih hidup. Yang untuk hibah dibagi sebelum wafat. Nah, berarti kalau dibagikan sebelum wafat itu disebut dengan hibah ya, disebut dengan hibah. Sedangkan wasiat ditetapkan sebelum wafat dan diserahkan setelah wafat. Jadi wasiat itu diserahkan atau ditetapkan sebelum wafat. Jadi berwasiat orang yang sebelum meninggal itu biasanya berwasiat dan diserahkan setelah wafat. Pelaksanaannya, kalau waris yang melaksanakannya adalah ahli waris, sedangkan hibah adalah pemilik harta yang melaksanakannya ya, dan wasiat juga pemilik harta. Jadi karena sudah meninggal dulu maka ahli waris yang melaksanakan. Kalau hibah dengan wasiat kan sebelum wafat, maka yang pemilik hartalah yang melaksanakan hibah, melaksanakan wasiat tersebut. Berikutnya penerima. Perbedaannya, kalau waris adalah ahli waris yang menerima, sedangkan hibah adalah ahli waris boleh juga bukan. Dan wasiat bukan ahli waris mutlak ya. Jadi kalau wasiat itu bukan ahli waris. Jadi kalau orang berwasiat kepada orang yang menjadi tanggung jawabnya atau ahli warisnya tidak boleh. Maka ahli waris ini harus diberikan kepada selain keluarga atau selain daripada ahli waris. Nah, hukumnya apa? Hukum waris adalah membagi waris itu wajib. Jadi wajib membagi waris itu wajib hukumnya. Sedangkan hibah adalah sunnah atau menghibahkan itu sunnah. Dan wasiat juga adalah sunnah. Nah, jadi dari hukum perbedaannya, kalau waris itu wajib. Wajib kita laksanakan. Artinya kalau kita tidak laksanakan maka berdosa. Hitungan. Nah, kalau ahli waris sesuai dengan ilmu faraid, nanti ada sesuai dengan bagian-bagiannya, ayah berapa, anak kandung berapa, ya, anak perempuan berapa, anak laki-laki berapa. Nanti itu ada hitungannya akan kita pelajari. Sedangkan hibah adalah terserah pemilik harta berapapun mau dihibahkan, bahkan ya seluruh hartanya pun kalau mau dihibahkan itu terserah pemilik harta. Sedangkan wasiat adalah maksimal sepertiga, nggak boleh lebih. Ya, nggak boleh lebih. Jadi kata Rasul, dibatasi oleh Rasul, wasiat itu maksimal sepertiga daripada seluruh harta. Tidak boleh seluruh harta diberikan sebagai wasiat. Siswa dan siswi dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dengan rukun faraid ya, rukun ilmu mawaris, rukun waris. Yang pertama muwaris. Apa itu muwaris? Adalah pewaris. Ya, kalau tidak ada pewaris, gimana mau membagikan harta waris ya? Yaitu pemilik harta yang wafat. Nah, muwaris itu adalah pewaris, pemilik harta yang wafat. Berikutnya adalah waris, ahli waris, penerima harta warisan. Jadi ahli waris ya. Waris panjang gitu ya. Nah, jadi ahli waris atau pemilik harta. Yang ketiga, karena cuma 3 rukunnya, adalah maurus, yaitu warisan harta yang dibagikan. Ya, jadi ada muwaris, ada waris, dan maurus. Oke, ada pemilik harta, ada penerima harta, dan harta itu sendiri. Itu rukunnya cuma 3. Selanjutnya adalah syarat pewarisan. Mewaris sudah wafat. Jadi orang yang memiliki harta itu
yang memiliki harta, punya harta itu sudah wafat dulu. Jadi syaratnya. Jadi tadi sesuai dengan perbedaan antara waris, hibah dan wasiat tadi, bahwa waris itu harus sudah wafat dulu baru dibagikan. Berikutnya adalah ahli waris yang masih hidup. Jadi ahli waris syaratnya juga harus hidup. Kalau yang sudah meninggal tidak dapat lagi ya. Syarat berikutnya adalah tidak adanya mawani'. Apa itu mawani'? Terhalang. Nah, jadi orang yang terhalang untuk mendapatkan harta warisan dari seseorang tersebut. Jadi tidak ada halangan. Kalau ada halangan, nanti apa halangan-halangan orang yang tidak menerima waris nanti kita pelajari di slide selanjutnya. Nah, berikutnya adalah mencegah pewarisan. Nah, kita lihat ya, yang tidak mendapatkan warisan adalah pembunuhan. Jadi orang yang melakukan pembunuhan terhadap orang yang memiliki harta itu terhalang. Berikutnya adalah perbedaan agama. Jadi perbedaan agama tidak boleh menerima harta warisan dari orang yang memiliki harta tersebut kalau beda agama antara pemilik harta dengan dengan pewaris ini. Dengan waris maksudnya, dengan orang yang menerima warisan tersebut. Kalau berbeda agama tidak boleh. Berikutnya adalah perbudakan. Sekarang memang tidak ada lagi. Zaman dahulu kalau ada budak tidak dapat warisan ya. Jadi 3 yang mencegah mendapatkan warisan. Yang pertama pembunuhan, yang kedua perbedaan agama, dan yang ketiga adalah perbudakan. Maka mereka tidak akan mendapatkan harta warisan. Berikutnya kita lanjutkan urutan kerja. Urutan kerjanya adalah pemilahan harta mewaris ya. Jadi harta bersama milik pihak lain. Jadi pemilihan harta mewaris tadi, orang yang memiliki harta, orang yang akan mewariskan harta tersebut, para pewaris terutama ya. Jadi kita lihat hartanya, kita pilih-pilih dulu. Ini ada harta bersama, ada milik pihak lain yang mungkin bekerja sama dengan mewaris atau orang yang pewaris tadi. Biaya pengurusan jenazah. Jadi sebelum dibagikan harta warisan, harus kita lihat dulu urutannya, yaitu biaya pengurusan jenazah harus diselesaikan dulu. Jangan langsung bagi waris, jenazah tidak diurus, terbengkalai, jenazahnya pun ngutang, tidak boleh. Jadi sebelum harta warisan dibagikan, biaya pengurusan jenazah harus diurus terlebih dahulu. Mulai dari rumah sakit, kalau memang ada di rumah sakit, memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan, itu semua membutuhkan biaya. Maka diambil dulu dari harta mewaris tadi. Berikutnya adalah pembiayaan hutang atau zakat. Maka kalau dia ada hutang, ada zakat yang belum terbayarkan, baik itu zakat mal maupun zakat fitrah, ya, harus dibayarkan terlebih dahulu. Pelaksanaan wasiat, laksanakan wasiat terlebih dahulu. Tapi ingat, wasiat adalah maksimal 1/3 dari seluruh harta bersih. Ya, jadi harta bersihnya 1/3, tidak boleh lebih. Dan berikutnya adalah pembagian waris. Kalau udah selesai semua, baru kita laksanakan pembagian waris. Ahli waris laki-laki ada 15 orang, kita lihat. Jadi kita langsung belajar siapa-siapa yang menjadi ahli waris ya. Yang pertama adalah anak laki-laki. Yang kedua cucu laki-laki dan anak laki-laki dan terus ke bawah ya. Cucu laki-laki dari anak laki-laki maksudnya ya. Dan terus ke bawah, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Jadi urutannya laki-laki ya. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Berikutnya adalah bapak. Yang keempat kakek dari bapak dan terusnya ke bawah kalau masih hidup. Ada buyut, ada siapa, ada moyang ya. Ada iyang dan lain sebagainya, terus ke atas ya. Oke, tapi silsilahnya dari bapak ya, kakek dari bapak. Saudara laki-laki sekandung. Oke. Saudara laki-laki sebapak saja. Saudara laki-laki seibu saja. Itu mendapatkan harta waris ya. Ada sekandung, ada sebapak saja, ada seibu saja.
tetap mendapatkan harta warisan. Yang kedelapan, anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung, keponakan ya, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Ya. Berikutnya anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak ya, ponakan. Ya, paman yang sekandung dengan bapak, dua beradik kandung dengan bapak ya. Paman yang sebapak dengan bapak saja, yang hanya sebapak ya. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak. Oke, adik anak laki-laki paman ternyata dapat juga. Ya, walaupun nanti mereka juga ada yang terhalang, ada yang terhijab istilahnya dalam ilmu waris itu sehingga mereka tidak dapat. Nanti kita akan pelajari selanjutnya. Yang ke-13, anak laki-laki paman yang sebapak dengan bapak saja ya. Oke, yang ke-14 suami, yang ke-15 laki-laki yang memerdekakan pewaris. Ya, kalau zaman dulu kan ada perbudakan. Kalau sekarang yang ke-15 ini sepertinya tidak ada lagi. Kita lihat keterangannya. Keterangan nomor 1 sampai 13 berdasarkan pertalian darah ya. 1 sampai 13 pertalian darah. Nah, jika 15 orang itu ada, maka yang dapat menerima hanya anak laki-laki, suami dan bapak. Hanya 3 cuman ya. Jadi hanya anak laki-laki, suami dan bapak, yang lainnya terhijab. Artinya yang lainnya itu tertutup sehingga mereka tidak mendapatkan harta warisan, itu arti terhijab ya. Jadi cuma 3 itu yang dapat. Seandainya 15 ini ada semua, maka cuma 3 yang dapat. Nah, itu ahli waris laki-laki. Kita lihat berikutnya adalah ahli waris perempuan. Cuman ada 10 ya. Kalau laki-laki tadi ada 15, sedangkan ahli waris perempuan itu ada 10. Kita lihat yang pertama adalah anak perempuan, pasti ya, cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya, tetap urutannya laki-laki, tapi ini cucu perempuannya dari anak laki-laki ya. Jadi silsilahnya laki-laki. Yang ketiga ibu, yang keempat nenek dari ibu, nenek dari bapak, saudara perempuan kandung dapat ya. Yang ketujuh saudara perempuan sebapak saja, saudara perempuan seibu saja, istri, dan 10 adalah wanita yang memerdekakan si pewaris. Itu zaman perbudakan dulu, sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, kita lihat keterangannya. Keterangan nomor 1 sampai 8 berdasarkan pertalian darah. Jika 10 orang itu ada, maka yang mendapatkan warisan hanya 5 orang saja, yaitu istri, anak perempuan, ibu, cucu perempuan, dan saudara perempuan kandung. Kalau ada cuman 10 ini. Tetapi kalau jika ada 25 waris ya, baik laki-laki tadi kan 15 dan yang ini 10 menjadi 25 ya. Jika 25 ahli waris ada, maka yang bisa menerima hanya 5. Siapa-siapa? Suami, yaitu suami yang pertama, yang kedua istri, yang ketiga ayah, yang keempat ibu, yang kelima anak laki-laki dan anak perempuan. Yang lainnya tidak dapat. Jika 25 itu ada semua ya. Maka yang lainnya terhijab, tertutup untuk mendapatkan harta warisan. Oke. Nah, kita lihat juga yang bukan ahli waris. Tadi ahli waris laki-laki, ini ahli waris perempuan, dan sekarang bukan ahli waris, ternyata ada 10 orang. Yang pertama adalah anak angkat atau anak asuh. Jadi bukan ahli waris, kalau anak angkat, anak asuh tidak bisa ahli waris. Yang berikutnya adalah anak tiri, tidak juga dapat ya, anak tiri. Yang ketiga mantan suami atau mantan istri. Yang keempat keponakan perempuan. Ternyata keponakan perempuan nggak dapat ya. Keponakan dari saudara perempuan nggak dapat juga. Dari saudara perempuan. Silsilahnya adalah dari saudara laki-laki, boleh ya. Mertua atau menantu, nggak dapat ya. Saudara ipar, nggak dapat. Cucu dari anak perempuan, nggak dapat ya. Paman atau bibi dari jalur ibu, nggak dapat juga.
saudara lain ayah lain ibu ya, saudara lain ayah lain ibu. Oke, jadi 10 itu tidak dapat mendapatkan ahli waris. Nah, kesimpulan penerima waris kita lihat. Termasuk ahli waris yang kedua tidak terhijab atau terhalangi. Jadi kesimpulan ahli waris itu pasti ya termasuk ahli waris tadi. Tetapi tidak cukup hanya ahli waris yang 25 tadi. Ternyata kalau ada semua, ada yang terhijab, ada yang terhalangi. Nah, sudah dijelaskan tadi, terhijab adalah tertutupnya posisi ahli waris. Karena ada ahli waris yang paling berhak, maka dia tertutupnya posisi ahli waris. Karena adanya ahli waris lain, sehingga tidak menerima waris. Karena sudah dijelaskan 25 tadi, kalau ada hanya cuma 5. Oke, kita lihat contoh. Nah, ini contohnya almarhum ya. Dan cucu, ternyata cucu itu tidak dapat terhalang, tidak dapat ahli waris. Kenapa? Kalau ada anak laki-laki, kalau ada anak-anak, maka cucu tidak dapat ya. Nah, itu yang disebut dengan terhalang. Jadi kalau tidak ada anak, maka cucu dapat. Tapi kalau ada anak, sang mayit tadi, orang yang meninggal tadi atau mewaris tadi, maka cucu itu terhijab ya, terhalangi. Cucu tidak dapat karena ada anak ya. Oke. Berikutnya kita akan melanjutkan dengan furudul muqaddarah. Tadi siapa-siapa yang mendapatkan ahli waris, sekarang bagian tertentu ahli waris, bagiannya berapa? Anak berapa, cucu berapa, suami berapa, ayah berapa, ibu berapa, itu furudul muqaddarah namanya ya, bagian tertentu ahli waris. Dia akan mendapatkan apakah sepertiga, apakah setengah ya, apakah bagian yang lainnya seperempat dan lain sebagainya. Di sini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Furudul muqaddarah adalah ketentuan kadar bagi masing-masing ahli waris. Ya, berapa dia dapat, itu namanya furudul muqaddarah. Nah, kita lihat furudul muqaddarah itu ada setengah, ada yang dapat sepertiga, seperempat, seperenam, 1/8, 2/3. Nah, ya, jadi cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, 1/8, dan 2/3. Itu furudul muqaddarahnya, bagian atau kadar bagian harta waris tadi ya. Jadi kadar masing-masing. Siapakah yang mendapat setengah, siapakah yang mendapat sepertiga, itu selanjutnya akan kita bahas. Perlu diperhatikan zawil furud, ahli waris yang perolehan harta warisannya sudah ditentukan oleh dalil Al-Qur'an dan hadis. Jadi kalau furudul muqaddarah tadi adalah kadar ketentuan masing-masing mendapatkan ahli waris ya. Sedangkan zawil furud adalah ahli waris yang perolehan harta warisannya sudah ditentukan oleh dalil Al-Qur'an dan hadis. Itu disebut dengan zawil furud ya. Oke. Nah, kita lanjutkan siapa yang mendapatkan setengah. Siapakah yang mendapatkan setengah dari harta waris itu? Yang pertama adalah anak perempuan tunggal. Ya, kalau dia anak perempuan dan tunggal, setengah harta dia dapatkan. Berikutnya adalah cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki. Nah, syaratnya tadi, cucu tadi kalau tidak ada anak ya. Kalau ada anak perempuan tunggal maka cucu ini tidak dapat. Saudara perempuan tunggal yang sekandung. Oke. Berikutnya adalah saudara perempuan tunggal yang sebapak apabila saudara perempuan yang sekandung tidak ada. Itu syaratnya ya. Oke. Berikutnya adalah suami apabila istrinya tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki ataupun perempuan dari anak laki-laki ya. Jadi suami itu nggak punya anak, nggak punya cucu, maka dia akan mendapatkan setengah.
Nah, kita lihat yang mendapatkan 1/4. Siapa yang mendapatkan 1/4? Suami apabila istrinya mempunyai anak atau cucu laki-laki. Jadi 1/4 suami itu dapat kalau ada anak, kalau ada cucu, ya. Istri seorang atau lebih, ya. Kalau kita batasnya cuma 4, mau 1, 2, 3, 4. Apabila suaminya tidak mempunyai anak atau cucu. Jadi kalau tidak mempunyai anak atau cucu, mendapatkan 1/4 istri itu. Oke, jadi ketentuan-ketentuan itu sudah ditentukan. Nah, kita lanjutkan yang 1/8. Siapa yang mendapatkan 1/8? Yaitu istri. Apabila suami mempunyai anak atau cucu. Tadi 1/4 kalau tidak punya anak. Kalau ada anak atau ada cucu, dia mendapatkan 1/8 istri itu. Berikutnya yang 2/3. 2 orang anak perempuan atau lebih apabila tidak ada anak laki-laki. Oke. 2/3 kalau nggak ada anak laki-laki. Jadi perempuannya banyak, 2 atau lebih, dan tidak ada anak laki-laki. Maka 2/3 dia dapat. 2 orang cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki apabila anak perempuan tidak ada. Iya. Cucu itu syaratnya tidak ada anak. Kalau ada anak dia terhijab, dia tidak dapat. 2 orang saudara perempuan atau lebih yang sekandung seibu dengan bapak, ya. 2 orang saudara perempuan atau lebih, ya, yang sekandung itu mendapatkan 2/3. 2 orang saudara perempuan atau lebih yang sebapak saja, dia mendapatkan 2/3. Oke, ya. Nah, sekarang yang mendapatkan 1/3. Yang pertama adalah ibu. Apabila anaknya yang meninggal, ya, apabila anaknya yang meninggal, yang mewaris tadi, pewaris, orang yang meninggal, tidak mempunyai anak atau cucu, atau dia tidak mempunyai saudara laki-laki atau perempuan yang sekandung, yang sebapak, atau yang seibu. Jadi tidak punya anak, tidak mempunyai anak atau cucu, dan juga tidak memiliki saudara, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Itu mendapatkan 1/3 ibu tadi, ya. Berikutnya 2 orang saudara atau lebih, laki-laki atau perempuan yang seibu apabila tidak ada anak atau cucu, atau anak, ya. Oke, jadi 2 orang saudara atau lebih, 1/3 dia dapat. Sekarang yang 1/6. Pertama, bapak atau kakek apabila ada anak atau cucu. Kalau ada bapak atau kakek apabila ada anak cucu, dia mendapatkan 1/6. Ibu apabila ada anak atau cucu, atau 2 orang saudara atau lebih, ibu tadi, ya. Berikutnya adalah nenek seorang atau lebih bila tidak ada ibu. Maka kalau ada ibu terhijab, ya. Seorang saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan. Oke, saudara, seorang saudara seibu laki-laki maupun perempuan. Cucu perempuan seorang atau lebih apabila ada anak perempuan, tetapi bila anak perempuannya lebih dari seorang, maka cucu perempuan tidak mendapatkan bagian apa-apa. Iya, sudah disebutkan di atas tadi, ya. Saudara perempuan yang sebapak, ya, saudara perempuan yang sebapak, seorang atau lebih apabila saudaranya yang meninggal itu mempunyai seorang saudara perempuan kandung. Jadi mendapatkan 1/6, ya, saudara perempuan yang sebapak. Oke, itu gambar kakek nenek, ya. Nah, itu semua disebut dengan zawil furud. Angka bagiannya disebut dengan furudul muqaddarah. Jadi ketentuan itu sudah ditentukan oleh Allah dalam Al-Qur'an, siapa yang mendapatkan bagian masing-masing, ya. Itu ketentuan yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis disebut dengan zawil furud. Sedangkan angka bagiannya disebut furudul muqaddarah, yang setengah, 1/4, 1/6, ya. Itu disebut dengan furudul muqaddarah, kadar muqaddarah, ya, kadar, ya. Oke, berikutnya siswa dan siswiku sekalian, kita lanjutkan tentang ashabah, sisa harta.
Oke, setelah dibagikan waris ternyata masih ada sisa harta, atau siapa yang mendapatkan bagian sisa dari harta. Oke, kita lihat ya. Asobah, ahli waris yang bagian penerimaannya tidak ditentukan tetapi menerima dan menghabiskan sisanya. Jadi asobah itu ahli warisnya tidak mendapatkan bagian 1/3, 1/4, 1/6, 2/3, tidak. Tetapi dia mendapatkan asobah setelah dibagi harta 1/6, 1/3, 1/4 dan sebagainya, dan masih ada harta. Berapapun harta itu maka dikembalikan kepada asobah. Siapakah yang mendapatkan asobah? Yang mendapatkan asobah adalah apabila yang meninggal tidak mempunyai ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu atau zawil furud, maka harta peninggalan itu sepenuhnya diserahkan kepada asobah. Ya. Apabila meninggal tidak mempunyai ahli waris, maka diberikan kepada asobah. Ya, maka harta peninggalan itu sepenuhnya diserahkan kepada asobah. Nah, asobah itu ada 3. Yang pertama adalah asobah binafsih. Ya. Yang kedua adalah asobah bil ghair. Dan yang ketiga adalah asobah ma'al ghair. Kalau asobah binafsih itu asobah dengan sendirinya. Ya. Dengan sendirinya dia menjadi asobah. Berikutnya adalah asobah bil ghair, dengan orang lain, ya, diajak oleh orang lain. Asobah ma'al ghair, bersama orang lain. Kita bahas lanjutan asobahnya. Asobah yang berhak mendapatkan semua harta atau semua sisa secara otomatis diatur menurut susunan sebagai berikut. Oke, kita lihat ya. Pertama, asobah binafsih. Oke. Asobah dengan sendirinya adalah anak laki-laki. Yang kedua, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah. Asal saja pertaliannya masih terus laki-laki. Ya. Yang ketiga adalah bapak, asobah binafsih, ya, bapak itu. Asobah dengan sendirinya dia. Kakek atau datuk dari pihak bapak dan terusnya ke atas, atau asal saja pertaliannya belum terputus dari pihak bapak. Yang kelima, saudara laki-laki sekandung. Ya, asobah binafsih itu. Saudara laki-laki sebapak. Anak saudara laki-laki kandung, ponaan, ya. Anak saudara laki-laki sebapak saja, ponaan sebapak saja. Paman yang sekandung dengan bapak. Paman yang sebapak saja dengan bapak, tapi lain ibu maksudnya, ya. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak. Anak laki-laki paman, ya. Oke, ponaan juga itu. Adik sepupu, ya. Misan. Anak laki-laki paman yang sebapak dengan bapak. Oke, ya. Misan tadi, ya. Nah, itulah asobah binafsih. Asobah dengan sendirinya. Yang ke-13 adalah laki-laki atau perempuan yang memerdekakan harta. Itu masih ada, ya, anak laki-laki atau perempuan yang memerdekakan budak, masih zaman perbudakan dulu. Sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, ahli itu tadi asobah binafsih. Sekarang asobah bil ghair. Asobah bil ghair adalah ahli waris yang menjadi asobah dengan sebab ditarik oleh ahli waris tertentu dari asobah binafsih. Jadi ada ahli waris asobah dan ditarik dia menjadi asobah juga. Ya, asobah bil ghair namanya. Tadi kalau asobah binafsih dengan sendirinya, ya. Yang pertama, anak laki-laki dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi asobah dengan ketentuan bahwa untuk laki-laki mendapatkan bagian 2 kali lipat dari perempuan. Jadi laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Asobah, ya. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi asobah, ya. Oke, cucu perempuan maksudnya. Saudara laki-laki sekandung juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi asobah. Itu asobah bil ghair, ditarik, ya. Saudara laki-laki sebapak juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi asobah. Oke. Nah, berikutnya adalah asobah ma'al ghair. Tadi asobah binafsi,
Asobah bil ghair, nah sekarang ma'al ghair. Asobah bersama orang lain, ya. Oke, jadi dia ada kawan bersama orang lain, ya. Hanya terdapat dua macam, yaitu yang pertama adalah saudara perempuan sekandung. Ya. Saudara perempuan sekandung apabila ahli warisnya saudara perempuan sekandung, seorang atau lebih dari anak perempuan, seorang atau lebih, atau saudara perempuan yang sekandung dan cucu perempuan, seorang atau lebih, maka saudara perempuan menjadi asobah ma'al ghair. Sesudah ahli waris yang lain mengambil bagian masing-masing, sisanya menjadi bagian saudara perempuan tersebut, ya. Berikutnya adalah saudara perempuan sebapak apabila ahli waris saudara perempuan sebapak, ya. Saudara perempuan sebapak apabila ahli waris saudara perempuan sebapak seorang atau lebih, atau saudara perempuan sebapak dan cucu perempuan seorang atau lebih, maka saudara perempuan menjadi asobah ma'al ghair, ya. Oke. Jadi saudara perempuan kandung atau sebapak dapat menjadi asobah ma'al ghair apabila mereka tidak mempunyai saudara laki-laki. Itu syaratnya, ya. Akan tetapi apabila mereka mempunyai saudara laki-laki, maka kedudukannya berubah menjadi asobah bil ghair. Ya, saudara perempuan menjadi asobah karena ada saudara laki-laki. Bil ghair tadi ditarik oleh saudara laki-lakinya. Jadi dia menjadi asobah bil ghair, bukan ma'al ghair, ya. Nah, berikutnya juga ya, yang terpenting harus kita ketahui yaitu antara hijab dan mahjub. Artinya orang yang terhalang untuk mendapatkan harta waris. Hijab artinya adalah ahli waris yang lebih dekat dapat menghalangi ahli waris yang lebih jauh, sehingga ahli waris yang lebih jauh tidak dapat menerima atau bisa menerima tetapi bagiannya berkurang, ya. Itu namanya hijab. Oke. Hijab hilman. Jadi hijab hirman yaitu ahli waris yang lebih dekat dapat menghalangi ahli waris yang lebih jauh, sehingga ahli waris yang lebih jauh tidak mendapat sama sekali. Contoh, kakek terhalang oleh bapak, cucu terhalang oleh anak. Jadi kakek tidak dapat sama sekali kalau ada bapak. Begitu juga cucung terhalang sama sekali, tidak dapat sama sekali kalau ada anak, ya. Jadi hijab hirman ini tidak dapat sama sekali. Sedangkan hijab nuqsan hanya mengurangi saja, ya. Yaitu ahli waris yang lebih dekat dapat menghalangi ahli waris yang lebih jauh, sehingga yang lebih jauh bagiannya berkurang. Contoh, jika jenazah meninggalkan anak, suami mendapatkan 1/4, dan jika tidak meninggalkan anak mendapatkan 1/2. Kurang kalau ada anak, ya. Oke, itu hijab. Oke, almarhum contohnya adalah cucu. Cucu itu terhijab. Terhijab oleh siapa? Terhijab oleh anak. Maka dia tidak mendapatkan harta waris, ya. Oke, mahjub atau yang terhalang. Yaitu ahli waris yang lebih jauh terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat, sehingga sama sekali tidak dapat menerima atau dapat menerima tetapi bagiannya terhalang. Siapakah mereka? Nanti kita akan bahas. Mahjub dapat menerima waris namun sekalinya menerima hal itu dapat batal, ya. Karena mahjub dapat menerima waris namun dapat batal karena yang pertama tidak beragama Islam, ya. Walaupun dia anak kandung tapi beda agama, tidak boleh. Murtad dari agama Islam, membunuh, menjadi hamba, jadi itu, ya. Termahjub tadi, ya. Jadi termahjub, ya. Oke, selain itu tadi, ya, mahjub dapat menerima waris namun sekalinya menerima hal itu dapat batal karena artinya dia kalau bukan agama Islam, murtad dari agama Islam, membunuh, menjadi hamba atau budak, itu dia tidak dapat ahli waris. Nah, kita lihat mawaris di Indonesia. Menurut hukum adat, harta peninggalan itu terdiri dari harta benda yang diberikan oleh orang tua pada waktu mereka masih hidup, ya. Menurut hukum adat, harta peninggalan itu terdiri dari ini hukum adat, ya.
harta benda yang diberikan oleh orang tua pada waktu mereka masih hidup. Itu hukum adat ya. Harta yang diwariskan sewaktu orang tua masih hidup tetapi penyerahannya dilakukan setelah ayah atau ibu wafat ya. Itu menurut hukum adat. Hukum adat sesuai dengan hukum Islam apabila syaratnya ya. Yang pertama, Islam mengikut sertakan kaum wanita sebagai ahli waris sebagaimana kaum pria. Jadi wanita dapat juga ya. Jadi kalau ada wanita tidak dapat, itu di Islam diberikan haknya sebagai ahli waris. Islam membagi harta warisan kepada segenap ahli waris secara demokratis dan adil. Hukum adat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yaitu apabila pembagiannya hanya berdasarkan nafsu atau atau ketidakadilan, seperti halnya karena memilih-milih atau terpaksa memberikan warisannya karena ada paksaan dari ahli waris lainnya ya. Jadi itu tidak boleh. Hikmah mewaris, memelihara kelanjutan harta benda dari satu generasi ke generasi lain, menegakkan nilai-nilai puri kemanusiaan, kebersamaan dan demokratis antara manusia, menghindarkan perpecahan antara keluarga karena pembagian harta warisan yang tidak adil. Berikutnya memelihara harta peninggalan dengan baik, memperhatikan anak yatim. Nah, ternyata setelah hikmah tadi selesai, alhamdulillahirabbil alamin. Materi kita kali ini sudah kita selesaikan. Silakan disimak, silakan dipelajari, mudah-mudahan bermanfaat, menjadi amal jariah bagi kami, dan kami juga mendoakan ini menjadi berkah dan manfaat bagi kalian semua. Baik itu siswa dan siswi SMA SMK yang ada di seluruh Indonesia maupun siapapun yang mendengar dan mempelajari ilmu ini, kami ikhlas memberikan, semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi kami. Demikian pembelajaran kita pada kali ini, yaitu pembelajaran tentang ahli waris, tentang ilmu faraid atau ilmu mawaris. Mohon maaf kalau terdapat kesalahan. Pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.